Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Siang. Tapi pun. Ya pun. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah M-Polit MPD, kepada pendamping pelatih kami Ibu Ais Aryani dan Bapak Antoni Stamtama, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Pada saat ini kami akan melakukan kegiatan pendampingan praktik yang kedua, yaitu dengan diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Nah, di sini saya akan membacakan tentang susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Metro, dan yang ketiga sambutan atau pengarahan dari PP kami, dan yang keempat adalah diskusi dan pemaparan materi, dan yang kelima adalah penutup. Meningkat waktu, marilah acara ini kita buka dengan baca basmalah. Meningkat acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak M-Polit MPD. Kalau pakai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru pengajar praktik selaku pendamping dari guru penggerak kami, calon guru penggerak kami, Bu Erna Suwari dan Pak Ketut, Bapak Ibu Dewan Guru, dalam hal ini yang mewakili teman-teman guru untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu yang kedua dari calon guru penggerak kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Yang berikutnya adalah ini kegiatan untuk kali kedua di SMA Negeri 1 Metro. Insya Allah untuk yang pertama sudah lulus 3 guru penggerak, dan insya Allah yang berikutnya ini termasuk Bu Erna dan Pak Ketut ini akan menyusul untuk ke depan menjadi guru penggerak di angkatan ini. Saya menyambut baik kegiatan ini, apalagi ini menyangkut dengan visi sekolah terkait dengan hal-hal yang sifatnya adalah menelusuri dari akar permasalahan untuk sebuah satuan pendidikan, dan alhamdulillah ada pengajar praktiknya yang akan memberikan pendampingan, kemudian memberikan arahan untuk seperti apa sih semestinya ketika SMA Negeri 1 itu terpotret dengan visinya, mungkin adakah visi yang perlu direvisi, kemudian bagaimana tindak lanjut misinya, dan bagaimana nanti peran dari calon guru penggerak bisa memberikan kontribusi untuk dalam rangka perbaikan dan masukan-masukan untuk pengembangan dan peningkatan mutu, khususnya bagaimana pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, di mana kita selaku guru itu adalah berpihak kepada peserta didik baik dalam pembelajaran maupun dalam hal yang sifatnya untuk peningkatan mutu pendidikan. Tentu ini tidak lepas dari kerjasama kita semua, baik dari calon guru penggerak, teman-teman guru, siswa, kemudian pengajar praktik, sehingga akan terlaksana tujuan apa yang sudah direncanakan dari CGP melalui program-program PP maupun dari program induk itu dari program guru penggerak itu sendiri. Kiranya itu nanti mungkin lebih jauh akan didiskusikan dalam sesi ini. Semoga kita mendapatkan masukan-masukan dan harapannya kita semua ikut berkontribusi dalam implementasi kegiatan pendampingan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak M-Polit MPD. Meningkat acara selanjutnya pengarahan atau sambutan dari pendamping praktik kami, Ibu Is. Ibu sharing waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih Bu Erna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, luar biasa sekali tadi saya dengar dukungannya, hal-hal yang dibutuhkan dari CGP, teman-teman CGP pasti didukung penuh oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu
Pada kesempatan kali ini adalah pendampingan individu kedua rekan-rekan CGP kami, yaitu Ibu Erna dan Pak Ketut. Pada diskusi kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat rumpang. Nanti akan dilihat oleh Bapak Ibu sesuaikah dengan visi sekolah kita. Selanjutnya akan mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, mendiskusikan inisiatif perubahan apa yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir itu penutup. Baik Bapak, izin tujuan diskusi kali ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah, baik Bapak Ibu guru, staf, dan juga warga sekolah lainnya terhadap visi yang berpihak kepada murid. Izin Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan CGP kami Pak Ketut dan Bu Erna merupakan CGP yang sedang berproses dalam belajar bagaimana merancang sebuah visi yang berpihak pada murid. Baik, rekan saya Bapak Antonius akan memberikan penguatan terkait dengan diskusi kita kali ini. Terima kasih Bu Is, Bapak Ibu, Pak Khalid. Sekali lagi kami juga terima kasih. Saya ulang lagi karena dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua itu sangat membantu dalam proses pembelajaran teman-teman CGP kita. Nah, pada kesempatan hari ini CGP kita, Pak Ketut dan Bu Erna itu sudah berhasil menyusun visi sebagai seorang pendidik yang tentunya ini berkaitan dengan nanti hari ini kita akan mencoba untuk memfasilitasi diskusi. Jadi hari ini proses pembelajaran CGP kami, CGP kita ini untuk memfasilitasi diskusi untuk membuat sebuah visi sekolah. Maka nanti walaupun ini proses belajar, kami minta untuk dalam diskusi Bapak Ibu, saya minta untuk berperan aktif. Apa yang diminta oleh CGP, misalkan untuk mengisi atau melakukan sesuatu, mohon keterlibatannya karena nanti akan membantu dalam proses pembentukan visi sekolah, dengan harapan dalam proses ini nanti ada rekomendasi hasil diskusi yang mungkin bisa dieksekusi oleh sekolah. Dalam hal ini Pak Khalid juga hadir. Nanti mana yang relevan atau yang kurang relevan, atau mungkin nanti ini hanya sekedar semacam simulasi. Kalau mau dalam pembentukan visi nanti akan melibatkan semakin banyak guru berkaitan dengan apa sih yang dimimpikan warga sekolah berkaitan dengan murid, itu nanti akan sangat baik. Misalkan ini bisa dilakukan sebagai keseluruhan satuan pendidikan. Nah, hari ini hanya sekedar pembelajaran, ini bagaimana memimpin diskusi untuk membentuk sebuah visi ke depan, tentunya yang berpihak kepada murid, kan sesuai dengan yang kita harapkan pada diskusi hari ini. Maka untuk waktu sepenuhnya kami serahkan untuk Pak Ketut dan Bu Erna untuk memimpin diskusi. Semoga hasil diskusi hari ini sungguh merupakan pembelajaran baik untuk kita. Silakan, monggo saya serahkan semuanya ke Bapak dan Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pengarahnya Bapak dan Ibu PP kami. Nah, acara selanjutnya yaitu diskusi dan pemaparan materi tentang visi dan prakarsa perubahan sekolah. Untuk pertama kali saya serahkan kepada rekan saya Bapak Ketut Edi. Baik, terima kasih Bu Erna atas waktunya. Mohon izin saya berdiri dan berjalan-jalan kemungkinan. Saya awali dengan pembacaan judul diskusi dan prakarsa perubahan.
Oke, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Di sini kami akan meminta teman-teman untuk melengkapi kalimat rumpang terkait dengan cita-cita untuk murid kita. Jadi kami meminta teman-teman untuk merumuskan sebuah kalimat rumpang untuk kemudian dibuat sebuah kesimpulan. Kami sediakan 6 pertanyaan. Mohon Bapak Ibu nanti mengisinya. Harapan Bapak Ibu seperti misalnya saya mimpikan murid yang seperti apa gitu. Satu-satu. Silakan Bu Vanessa kalau mau nempel sendiri biar matang. Iya, silakan Bu Vanessa. Sepertinya Bu Vanessa yang terakhir ini. Iya. Jadi Bu Vanessa yang menjawab ini, yang membacakan. Monggo Bu. Oke. Ya. Untuk nomor 1. Silakan Bu Vanessa. Membacakan kalimat rumpang. Jadi nomor 1, saya memimpikan murid yang untuk harapan yang pertama itu murid yang mau Oh, boleh dicabut dipasang boleh. Nah. Murid yang mau mengeksplor minat bakatnya, murid yang minat Lawan dari sekarang. mengeksplor minat bakatnya, murid yang bahagia dan sukses. Amin. Terima kasih. Tadi sudah satu kalimat rumpang saya memberikan murid yang bagaimana tadi sudah kita bacakan, sudah didengarkan ya Bapak Ibu. Kita simpulkan bareng-bareng ya Bapak Ibu. Jadi kalau dari kalimat ini maka kita memberikan murid satu tadi apa Bapak Ibu? Berkarakter, jujur, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Berakhlak mulia. Berakhlak mulia, bahagia, nyaman, terampil, kreatif, cerdas, percaya diri, kemudian taat agama. Ya. Jadi ini impian kita semua di warga SMA 1 Metro. Ya Bapak Ibu. Untuk yang poin kedua saya minta Ibu Dewi untuk membacakannya. Untuk yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah manusia yang memiliki potensi besar. Kemudian individu. Luar biasa sekali impian Bapak Ibu. Jadi pada kalimat yang kedua saya percaya bahwa murid adalah, kita buat kesimpulan bersama Bapak Ibu, bahwa murid adalah manusia yang memiliki potensi besar. Ya. Kemudian percaya bahwa murid adalah individu yang istimewa atau unik. Ya, murid kita memang istimewa. Lalu aset terbaik. Kemudian memiliki potensi dan bakat. Lalu aset terbesar ya. Jadi kalau kita simpulkan bahwa murid kita adalah aset terbesar, kemudian individu yang istimewa atau unik, kemudian memiliki potensi yang besar dan aset. Ya, untuk kalimat rumpang yang ketiga, saya minta Bu Ria deh.
Nanti sebagai penutup Pak Khalid izin ya Pak. Yang Ibu nomor 3 ya. Baik, terima kasih. Kalau untuk kalimat rumpang dengan pertanyaan yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan pasti kepentingan murid. Kemudian di sekolah saya mengutamakan kedisiplinan. Untuk nomor 4, monggo Ibu Dina. Bapak kan penutup nanti. Saya yang keempat. Ya, keempat Ibu. Terima kasih. Di SMA 1, murid di sekolah saya sadar betul bahwa Kosong. saya membimbingkan murid yang berkarakter. Untuk nomor 5, Pak Hanif ya. Pak Hanif. Baik, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Nomor 5 ya Pak Ya, Ketua. ya. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk percaya bahwa murid adalah subjek bukan objek. Membentuk murid dengan karakter baik adalah tugas kami. Saya yakin untuk sekolah saya bisa membimbing anak didik dengan baik. Di sekolah, saya yakin untuk mewujudkan cita-cita murid. Di sekolah, saya yakin untuk siswa yang unik dan memiliki potensi masing-masing yang bisa diasah dan dikembangkan. Di sekolah, saya yakin untuk memberikan kesempatan kepada siswa mewujudkan minat dan bakatnya. Selanjutnya, saya yakin untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, saya yakin untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan. Yang terakhir, di sekolah, saya yakin untuk membentuk karakter siswa menjadi lebih baik dengan cara berkolaborasi dan bekerja sama. Terima kasih Pak Hanif. Ya, untuk poin yang kelima Bapak Ibu, maka dapat kita simpulkan saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk tadi berkolaborasi, ya. Kemudian ada lagi bahwa untuk pembentukan pembelajaran yang menyenangkan berarti pembelajaran berpihak kepada murid. Di sana siswa akan lebih nyaman untuk belajar. Di sini pembelajarannya bukanlah sebagai subjek, pemurid adalah subjek, bukan objek. Dan sekolah adalah tempat untuk mewujudkan cita-cita siswa. Oke, the last kepada Bapak Khalid. The last comment. The last comment Bapak. Yang lainnya banyak, kenapa ini dikit? Yang ada itu siapa ya? Yang nggak ngomong apa salah kali ya media tuh. Ada salah ini ya, makanya ada yang mungkin agak. Ya, bagian saya ini final ya, finalnya. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa murid itu memiliki minat dan bakat yang berbeda. Luar biasa. Luar biasa ini. Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa saya yakin guru di sekolah saya paham bahwa mendidik siswa bernilai ibadah. Nah ini. Saya dan guru lain di sekolah paham bahwa ada tantangan tetapi pasti bisa dilewati. Saya dan siswa di sekolah guru lain, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa siswa mempunyai minat bakat masing-masing. Enggak sama ya tadi ya. Memiliki karakter berbeda, memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Oke. Ini bagus. Ya, Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Untuk poin yang kelima hampir sama ya. Dengan poin yang lain Bapak, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa iya, murid memiliki minat dan bakat. Minat dan Ini apa bakat, lagi ya. Bapak Ibu? Kemampuan, Potensi masing-masing. Unik. Ya. Kemudian ada rintangan yang bisa untuk dilewati, seperti video awal ya Bapak ya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita sepertinya kita lanjutkan lagi. Iya.
Abis ini kita ice breaking dulu. Satu lagi ya, izin tayangkan visinya sekolah dari visinya. Oh, visi. Habis itu Pak SDG. Langsung aja diloncat berarti. Lancar. Nanti kalau Pak SDG setelah visi. Visi Yang sekolah, terus visi SMA satu. Terus lanjut. Nanti kita SDG. Nah, ini dong sebelumnya. Iya. Izin Bapak Ibu, izin Pak Aulia, Bapak Ibu, dari kalimat rumpang yang sudah Bapak Ibu tuangkan dalam bentuk tulisan tadi dengan visi sekolah kita SMA Negeri 1, bagaimana? Apakah kalimat rumpang ini yang sudah Bapak Ibu lengkapi sudah mengarah, sudah menuju ke visi sekolah Bapak Ibu? Sudah. Jadi terwujudnya peserta ini yang disiplin. Ya, disiplin. Ya. Dengan beragam Iman dan takwa. Unggul tadi potensi. Jadi apa yang Bapak Ibu tuangkan tadi luar biasa. Memang walaupun kita tidak menanyakan visi dulu, tetapi ternyata yang terbesit ternyata sudah menjadi visi sekolah. Monggo dilanjutkan. Iya, jadi saya mundur lagi. Kayaknya tegang, kita sudah ice breaking dulu. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Ya, untuk ice breaking ini memang kami siapkan untuk Ibu Erna yang memandinya. Ya, untuk slide selanjutnya kami memang mempersiapkan untuk berbagi. Mau silakan kepada Ibu. Iya Bapak Ibu, tadi sudah agak merilekskan ya Bu ya, senang-senang sedikit walaupun berkeringat lagi. Ya, untuk di sini saya akan berbicara tentang visi sekolah. Sebenarnya visi sekolah itu apa sih? Visi sekolah itu merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, motivasi, dan kekuatan bersama warga sekolah. Mengenai wujud sekolah yang akan datang, visi sekolah ini identik dengan kata terwujudnya. Karena visi dapat dijalankan sebagai cita-cita atau imajinasi warga sekolah yang terukur dengan melihat situasi yang nyata yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini bagaimana sih visi sekolah yang baik? Visi sekolah yang baik itu harus jelas semuanya, tujuan, kemudian mengenai kata-katanya, dan dia bersifat terukur. Terukur itu berarti dapat tercapai sesuai dengan kemampuan dari sekolah tersebut. Kemudian bagaimana visi yang baik itu? Ada ini. Bagaimana visi yang baik itu kita Nggak jalan kasih. tadi Bapak Ibu. Ini seperti terlambat. Bagaimana visi yang baik itu kita laksanakan, itu adalah satu untuk cita-cita bersama. Kemudian yang kedua, memberikan inspirasi, kemudian berdasarkan masukan dari semua warga sekolah. Tadi sudah kita upayakan dengan menggunakan kalimat rumpang, ditinjau dan dirumuskan kembali secara berkala, diputuskan melalui suatu diskusi dan disosialisasikan. Nah, di masa sekarang visi yang baik itu harus bagaimana? Yaitu harus mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila. Tanpa menyebutkan dimensinya tersebut, kita bisa menyebutkan elemen-elemen yang ada dalam pada setiap dimensi. Nah, kita kilas balik Bapak Ibu tentang apa sih dimensi dari profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan. Nah, elemennya ini ada akhlak mulia, akhlak pribadi dan sebagainya. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, mandiri, benar kritis, kreatif. Kalau kita lihat dari visi kita tadi, kita sudah masuk di sini. Oke, next. Nah, ini visi sekolah kita tadi sudah kita tampilkan, yaitu Digul Imtak, terwujudnya peserta didik yang disiplin, unggul, iman, dan takwa. Ini ada beberapa pertanyaan. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid Bapak Ibu? seperti yang tadi kita
seperti yang kita mimpikan tadi. Ya, selaras ya. Selaras ya Ibu ya. Iya. Kemudian adakah yang dapat disesuaikan atau ditambahkan pada visi sekolah kita? Adakah yang ditambahkan? Cukup ya keseluruhan. Oke, sudah mencakup tadi dari kalimat rumpang yang kita tuliskan ya. Kemudian apakah ada yang perlu direvisi pada Ada yang visi perlu sekolah direvisi kita? tidak dengan visi sekolah kita? Di goal imtak tadi? Nggak ada ya Bapak Ibu? Ya, menurut saya Penambahan teknologi mungkin? Hmm? Penambahan teknologi? Tentang di goal imtak tadi tambahkan dengan teknologi. Oh, berkaitan dengan Coba kita mundur. Kita ke Sebentar Bu Erna, izin Bapak. Bapak Ibu, ini kan sebagai masukan kawan-kawan pihak sekolah, artinya silakan berikan masukan, karena nanti digunakan atau tidak itu kan misalnya keputusan bersama. Tapi monggo silakan, karena divisi itu kan ada kalimat operasional tadi mewujudkan, ada profil Pancasila sudah nampak, satu lagi aset yang akan kita capai, yang kita gali di sekolah kita. Nah, dari ketiga unsur ini sudah ada kadi visi gitu. Kalau belum ada, mau beri masukan. Artinya hari ini tidak berubah tidak. Ini hanya sebagai masukan kita ke sekolah. Referensi. Monggo silakan. Jadi dari visi ini kalau misalkan kita tambahkan disiplin, unggul, iman, dan takwa yang berwawasan global atau teknologi. Aset yang dimiliki sekolah apa? Misalkan apa ini aset yang dimiliki? Kalau menurut saya sekolah kita ini alhamdulillah ini asetnya sangat besar ya, fasilitas kita dari aset sumber daya manusianya, kemudian sumber daya lingkungan sebagai tempat pembelajaran, fasilitas, bahkan teknologi. Mungkin memang karena sekarang kita cenderung pembelajaran yang ber-IT lebih ditekankan, mungkin dari usul kami ada penekanan ke sana, gitu loh, dengan penekanan lebih ke teknologinya. Kan karena kita sekarang kan literasi numerasi ya salah satu ininya, ya mungkin bisa dikaitkannya di situ. Gitu. Kreatif, inovatif. Salah satu itu kan kalau kreatif itu nggak hanya dalam bentuk teknologi saja sih, kreatif itu kan luas. Nah mungkin nanti, tapi gimana caranya kita akan memasukkannya ke situ, tetapi mungkin teknologi menjadi bahan penekanan yang mungkin sekarang harus kita tunjukkan gitu. Kalau murid-murid kita juga sekarang ini juga alhamdulillah mereka sudah mulai kan pembelajaran menggunakan IT seperti perkembangan zaman. Ya masukannya tadi pada visi kita itu ditambahkan adanya teknologi ya. Disiplin unggul, berwawasan apa? iman dan takwa berwawasan. Enggak, berwawasan di depan. Disiplin unggul, Disiplin unggul, atau berwawasan ilmu pengetahuan dan teknologi apa gitu. disiplin unggul dan berwawasan teknologi. Ya, iman dan takwa sebagai iman dan sebagai dasarnya ya. teknologi dan ilmu. Jadi saya setuju yang global. Berwawasan global. Jadi potensi yang ada ini setelah kemarin sempat ada sosialisasi ya dari guru, ada yang lapor saya gitu. Jadi anak bapaknya ada yang pengen keluar negeri dan banyak gitu. Karena kemarin saya sempat menghadiri skuter ya, itu kerjasama dengan orang guru itu, dia itu kayak biro bimbel internasional. Karena waktu itu anak saya itu sudah 7 TTN ditolak, jadi udahlah gipir aja nanti mau coba-coba keluar negeri. Itu ternyata kalau bimbel itu bisa didaftarkan sekaligus ke 8 negara, bayar, tapi di bimbel itu untuk IELTS-nya, untuk ini gitu ya. Totalnya lumayan 30 juta. Tapi ternyata waktu saya hadiri UIN itu luar biasa yang datang gitu. Dan itu harus kelas 12 supaya nanti kelas 12-nya langsung bisa berangkat kalau lulusan 12 tahun. Nah ini teman-teman dari Dekranasi bisa dibuka nih. Terus ternyata anak kita itu ada gitu. Dan dari tahun ke tahun sebenarnya ada gitu. Tapi nggak lapor. Contohnya yang sekarang baru pulang dari anak Velia ya. Artinya itu kalau saya kata global itu muncul gitu. Apakah berwawasan saja atau global saja gitu. Global itu artinya go internasional ya. Global itu untuk semua teknologi. Iya, maksud saya itu lebih gimana sih anak kita itu lebih baik koneksinya maupun ininya udah mulai barter level internasional. Makanya kalau mau ditambahkan betul lagi ya, ada sisi sains, ada sisi teknologinya ya, teknologi
disiplin, unggul, global gitu. Mewujudkan perusahaan didik yang kalau disusunnya nanti bisa disusun ya, tapi dua unsur kata tadi masuk. global sama Iya. teknologi. Oke. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Global, teknologi. Teknologi. Perluasan global dan global ya Pak? Perluasan global dan Perluasan saing. Iya, berdaya saing. Nah, berdaya global. perluasan global dan global dan berdaya saing tinggi. Berdaya saing global. Berdaya saing. Berwawasan global, berdaya saing tinggi. Berwawasan dan berdaya saing global. Berwawasan dan berdaya saing global. Ya, nanti kita susun. Itu tidak mewakili, sudah terwakili oleh unggul. Ya. Nah itu saya sepikirnya Kalau bahasa. itu kan dari segala bidang, kalau dia tuh maju, dia mau mendapatkan keunggulan gitu loh. Ilmuannya unggul dari segi banyak akademik non akademik. Tapi kan itu belum mencakup dari teknologi dia yang sampai ke secara global belum. Iya, itu hanya unggul loh, belum dia tuh sampai mencapai keseluruhan keluar sana gitu. Maksudnya. Unggul ini kan, ini akhirnya kan kita berdiskusi, nggak apa-apa ya Bu, kita berdiskusi. Unggul itu kan entitasnya tidak dalam satu tatanan kalau menurut saya gitu. Unggul itu kalau kita berharap anak didik kita unggul, dia sudah mewakili, kalau menurut saya sih dia sudah mewakili. Ya kalaupun dengan wawasan dia sudah unggul juga gitu. Kalau ya tapi kalaupun memang perlu ditekankan ya bisa kita pikirkan redaksionalnya nanti gitu. Ya biar tertuang gitu. Ya, Jadi, tertuang unggul gitu. dan memiliki daya saing global. Biar jelas dan terukur kan gitu. Global. Baik, terima kasih. Iya. Ya nanti Ya. bisa redaksionalnya disusulkan. Yang jelas usulannya ada unsur global. Itu berupaya untuk meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Nah, ini. Nah, untuk mengaplikasikan prakasa perubahan ini dalam kegiatan kita pembelajaran berpihak kepada murid, maka ada langkah yang dapat kita lakukan yaitu dengan menggunakan metode Bagja. Nah, metode Bagja itu yaitu meliputi buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan Rencana dan atur eksekusi. Nah, jadi metode ini dapat menuntun kita untuk mengaplikasikan dari prakasa perubahan yang dengan tujuan untuk mencapai visi kita. Nah, metode Bagja ini berisi suatu pertanyaan dan tindakan yang akan kita lakukan. Jadi seperti penuntun gitu Bapak Ibu. Misalkan di sini pada visi saya mewujudkan kreativitas motivasi belajar siswa dengan menggunakan media digital, maka di sini akan muncul pertanyaan apa yang harus saya lakukan dalam mewujudkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media digital dalam pembelajaran. Nah, tindakan yang harus saya lakukan untuk menjawab pertanyaan ini adalah mencari tahu dan menanyakan keterampilan anak di dalam penggunaan media digital melalui asesmen diagnostik, kemudian melakukan diskusi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, ataupun guru lainnya perihal pemanfaatan media digital dalam pembelajaran, dan mencari referensi dari praktik baik tentang cara mewujudkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media digital. Nah, sedangkan Pak Ketut di sini muncul pertanyaannya dari prakasa perubahan yang dia buat adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri pada siswa. Ini mengapa siswa kurang percaya diri untuk tampil? Pertanyaan permasalahannya. Kemudian yang kedua, bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri pada siswa? Untuk menjawab ini, kemudian tindakan yang dilakukan adalah melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan mengenai rasa percaya diri, lalu memberikan motivasi tentang percaya diri, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan guru, mencari referensi mengenai cara meningkatkan rasa percaya diri. Nah, ini untuk buat pertanyaan utama. Next, untuk selanjutnya akan disampaikan pada Pak Ketut. Silakan. Ya, untuk selanjutnya pada bagian ambil pelajaran atau discovernya itu juga sama. Kita memulai dari sebuah pertanyaan bahwa bagaimana seperti yang punya Bu Erna, bagaimana kemampuan penggunaan atau pemanfaatan media digital siswa di dalam pembelajaran dan seterusnya. Lalu tindakan yang kita lakukan adalah menanyakan diskusi kepada siswa tentang kemampuan pemanfaatan media digital di dalam pembelajaran dengan melakukan survei atau angket. Dengan begini kadang-kadang kita akan menemukan gitu. Kita akan menemukan ada anak-anak yang memang tidak maksimal pemanfaatannya seperti itu.
Selanjutnya juga untuk yang bagian punya saya, siapakah orang yang telah berhasil meningkatkan rasa percaya diri siswa. Jadi kita mencari contoh, semacam seperti contoh, melakukan kolaborasi dengan orang yang pernah berhasil menerapkan berhasil dan sukses metode dalam meningkatkan rasa percaya diri pada siswanya. Karena kalau kita berbicara siswa yang unggul gitu, dia harus percaya diri. Karena kadang-kadang kita banyak melihat anak-anak yang punya potensial yang besar gitu, tetapi kepercayaan dirinya itu tidak maksimal gitu, sehingga dia tidak muncul gitu. Terus gali mimpi. Nah, gali mimpi ini juga sama, diawali dengan sebuah pertanyaan, apa kebiasaan baru untuk mewujudkan kreativitas gitu. Ini terkait dengan prakarsa perubahannya Bu Erna tadi. Dan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media digital dalam pembelajaran. Yang kedua, bagaimana agar penerapan teknologi dapat dilakukan oleh guru lain. Nah, tindakan yang dilakukan atau tindakan pendidikan dilakukan, melakukan pembiasaan di setiap pembelajaran menggunakan media digital gitu. Jadi dibiasakan membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar siswa. Jadi kita bisa mengukur yang terkait dengan prakarsa perubahan yang saya miliki. Kebiasaan baru apa kira-kira yang dilakukan setelah sikap percaya diri itu meningkat, seperti itu. Bagaimana perasaan saya gitu ketika melihat sikap percaya diri yang meningkat pada siswa, seperti itu. Dan tindakan yang dilakukan menjadikan kelas atau lingkungan sekolah adalah milik bersama. Jadi kelas itu benar-benar menjadi media gitu bagi mereka untuk tumbuh dengan nyaman sehingga percaya dirinya ada, seperti itu. Ini saya lanjutkan lagi untuk mempersingkat waktu. Jabarkan rencana. Tentang penjabaran rencana ini juga diawali dengan sebuah pertanyaan yang harus diikuti dengan tindakan penyelidikan yang harus kita lakukan. Misalnya, ini apa rencana awal yang akan dilakukan untuk mewujudkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media digital gitu misalnya. Pertanyaannya, lalu tindakan apa yang dilakukan gitu. Bersama rekan sejawat, guru lainnya membuat perangkat pembelajaran, LKPD, instrumen penilaian yang tepat, seperti tindakan-tindakan yang kita lakukan, seperti itu. Next, selanjutnya terkait dengan apa yang prakarsa yang saya buat, apa langkah sederhana yang pertama yang harus dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa gitu misalnya. Bertanya tentang motivasi kepada siswa yang percaya diri. Jadi di antara siswa itu ada yang sudah memiliki percaya diri yang bagus gitu. Kita gali dari mereka gitu, seperti itu. Bertanya kepada siswa tentang ketakutan, seperti itu. Ketakutan, kenapa dia punya potensi, kenapa dia tidak berani muncul, seperti itu. Terus yang terakhir, atur eksekusi gitu. Jadi ini kita mengatur eksekusi sebuah yang harus kita lakukan. Juga diawali sebuah pertanyaan, siapa yang terlibat dalam mewujudkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dengan menggunakan media digital dalam pembelajaran. Seperti itu kita mulai pertanyaannya. Dan tindakan yang kita lakukan dalam penyelidikannya yang melibatkan siswa sebagai objek pembelajaran, rekan sejawat guru sebagai tim, teaching dan tim kolaborasi, dan kepala sekolah sebagai penilai dalam proses pembelajaran media digital untuk mewujudkan kreativitas dan motivasi belajar siswa, seperti itu. Ini yang terakhir dari ngatur eksekusi punya saya. Siapa yang akan terlibat dalam penyusunan rencana peningkatan rasa percaya diri siswa tersebut gitu misalnya. Dijawab dengan sebuah tindakan atau penyelidikan berkoordinasi dengan kepala sekolah, rekan guru untuk menyusun sebuah strategi peningkatan rasa percaya diri siswa gitu. Jadi rencana-rencana itu sudah tersusun seperti itu. Iya. Sampai di sini ada sebuah video penutup sebenarnya dari presentasi kami yang ingin kami tampilkan. Silakan Bu Erna.
Ya. Ini lagi, ada sama ada Ya, ini ya sebuah video singkat. Kira-kira apa ini yang ingin disampaikan? Apa namanya dari video ini satu kata? Iya, kolaborasi ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita di sekolah pun ketika kita berkolaborasi banyak hal yang bisa kita capai dan juga bisa kita hindari. Visi sekolah kita SMA Negeri 1 Metro dapat tercapai apabila ada kolaborasi di dalam warga sekolahnya. Oke. Ya Bapak Ibu, saya tutup. Sebelum saya tutup kita berpantun sebentar ya. Nanti kasih kata cakep ya Bapak Ibu. Belum. Belum Oke. penutup slide-nya. Ya silakan berpantun dulu. Padi habis tinggal jerami. Bakar dahulu sampai bersih. Cakep. Selesai sudah presentasi kami. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Sekian. Ya, Itu Ibu. ya. Ya terima kasih Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Ibu Bapak pendamping kami, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya dan saya tutup kegiatan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya.